Kadangkala orang itu tidak mampu menghandle emosinya. Ada kalanya juga mereka terlalu penuh. Ya, sehingga tidak jarang ya saya mendapat kondisi-kondisi emergensi gitu, beberapa orang bisa saja menelpon saya atau mungkin minta datang secara tiba-tiba ya, atau minta dikunjungi secara tiba-tiba karena mungkin dia sudah tidak tahan lagi. Ya, biasanya mereka keluarga yang kebingungan akan mengajak mereka ke UGD ya, karena mereka dalam kondisi seperti tidak bisa mengendalikan emosi. Kadang-kadang mungkin napas terasa berat, dada berdebar begitu ya, tubuh bahkan mungkin kaku, disertai beberapa orang itu seperti menangis atau berteriak-teriak, sehingga keluarga seperti seolah takut untuk menghadapinya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi adalah orang bisa saja mengalami endapan-endapan kemarahan dalam diri, endapan-endapan kekecewaan, endapan-endapan penolakan dalam dirinya, tetapi tidak bisa dia ekspresikan dengan mudah. Biasanya mereka kalau marah akan cenderung menahan, kalau mereka kecewa mereka akan cenderung menahan ya. Sehingga pada titik tertentu yang namanya emosi itu seperti sampah ya. Kalau dia tidak dibuang, lama-lama dia akan mengendap di situ dan akhirnya penuh ya. Pada saat penuh, jika kemudian ada pemicu ya, misalnya ada suatu peristiwa yang mendadak tiba-tiba membuat dia menjadi marah, atau suatu peristiwa yang mendadak membuat dia menjadi takut, maka semua endapan emosi yang ada dalam itu akan meledak. Nah, dan di saat seperti itu, ketika dia tidak lagi mampu menghandle begitu banyak endapan emosi itu, maka tubuhnya akan bereaksi dengan sangat cepat ya. Dada terasa berat ya, nafas hingga seperti seolah-olah seperti sesak rasanya ya. Jadi bisa dibilang ini sesak psikologi gitu ya. Kalau dicek dari hasil pemeriksaan secara fisik, mungkin parunya, mungkin saturasi oksigennya mungkin tidak akan ada tampak kelainan ya, tapi sensasi yang dialami benar-benar sangat menyulitkan seseorang itu untuk bernafas. Nah, di titik ini orang akan sering disebut mengalami yang namanya panic attack. Ya, ada begitu banyak endapan yang penuh sesak di dalam karena dia tidak kelihatan ya. Karena kan kalau sampah itu kelihatan, kalau ada gangguan fisik itu bisa kita periksa, kita lihat dengan berbagai cara. Tentu kita bisa temukan diagnosa, tetapi ini nggak kelihatan. Sampah itu sampah yang nggak kelihatan ya. Sampah beban emosi, endapan yang begitu lama dia biarkan tertumpuk. Nah, biasanya kalau tidak tertangani dengan baik, ini kan cenderung berulang. Karena dia belum mencoba menemukan di mana akar masalahnya, di mana akar penolakannya, di mana akar bebannya, di mana akar kemarahannya, kekecewaannya yang belum tuntas terbuang, maka lama-lama dia akan muncul lagi ya. Nah, tentu karakter ya, cara kita menghandle emosi dan pikiran juga akan mempengaruhi kenapa muncul lagi ya, karena biasanya mereka tidak tuntas ya, berpikir misalnya tertentu kecewa gitu ditahan, tidak langsung dibicarakan, tidak langsung dibahas gitu ya, tapi karena mungkin nggak enakan akhirnya tahan ya, tahan, penuh meledak lagi ya. Nah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan ya? Kalau secara akut biasanya saya akan bantu dengan secara langsung ya. Secara langsung itu kalau lewat telepon atau mungkin ketemu langsung, saya akan suruh orang untuk berteriak secara langsung. Coba teriak dulu ya. Ya, atau kalau misalnya bisa nangis dulu. Keluarin semua ya. Nah, ini nggak gampang juga karena mereka nggak enakan. Nanti saya dikira gila gitu. Karena kalau saya menangis teriak-teriak nanti orang pada takut. Ya, padahal itu adalah cara yang mudah. Ya, nah beberapa orang kehabisan energi karena nangis terlalu lama nih, teriak terlalu lama tapi nggak tuntas, kehabisan energi. Apa yang bisa dilakukan ya? Bernapas panjang, ya. Ini untuk tahap awalnya. Jadi tahap awal itu dia akan membuang. Ini akan membuang. Ya, di tahap lanjut dia akan bisa bernapas pelan dan panjang ya. Sambil berkonsentrasi merilis bagian tubuh mana yang mengalami ketegangan ya, karena di saat ini endapan emosi itu selain ada di dalam rongga emosi dan napas, dia sudah juga mempengaruhi tubuh ya. Tubuh mungkin bisa kesemutan. Kalau yang paling sering ya, beberapa orang itu seperti kayak ada ya semut atau listrik yang mengalir di seluruh tubuhnya untuk keluar saat itu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan bernapas pelan dan panjang ya, kasih beberapa menit sampai dia merasa rilis kembali ya. Begitu plong biasanya dia akan sambil cerita nih, keluar unek-uneknya
ini keluarnya gini-gini, orang ini kayak gini, keluar gitu. Ya, nah ini momen dimana kita membiarkan secara mind ya, tadi kan emosi, fisik, ya nafas ya, yang terakhir emosi isi pikirannya keluarin, unek-unek. Ya, jangan dicoba untuk diberikan solusi saat itu, enggak, dia hanya butuh ngeluarin, dengerin aja. Ya, nanti ada titik di mana dia mulai berhenti, mulai bingung. Nah, di situ mulai kita memberikan masukan, nasihat ya untuk memberi view tertentu. Ya, atau kalau dia dibiarin keluar aja sendiri, lama-lama sebenarnya dia akan mengeluarkan ide positif dalam pikirannya. Ya, nah ini yang kita perlu lakukan ya, supaya yang namanya endapan emosi atau mungkin yang sering disebut ledakan emosi yang tiba-tiba itu bisa kita bantu dengan tuntas.